Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Materi terakhir kita adalah sudah sampai pada bab tentang jenis-jenis syirik. Ada dua jenis syirik. Syirik yang pertama yang sudah kita jelaskan adalah syirik ta'til. Dan ini seburuk-buruk jenis syirik. Ta'til itu mengingkari keberadaan Allah atau mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Seperti syiriknya Fir'aun laknatullahi alaih ketika dia bertanya, wa ma rabbul alamin, siapa Rabbul alamin, penguasa semesta alam ini. Saking tidak yakin terhadap keberadaan Allah, yang oleh Nabiullah Musa dikatakan Allah ada di langit, maka Fir'aun menyuruh teknokratnya, ilmuwannya, namanya Haman, untuk membuat bangunan tinggi agar dia bisa naik untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Berfirman Allah, wa qala Fir'aun ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Berkata Fir'aun, wahai Haman, bangunkan untukku sebuah bangunan yang tinggi agar aku bisa mencapai langit, lalu aku melihat sesembahan Musa. Aku yakin Musa ini dusta. Nah, ini adalah sikap Fir'aun dan orang-orang yang seakidah dengan dia, mengingkari adanya Allah Azza wa Jalla, lalu dia menyembah selain Allah atau menjadikan diri sendiri sebagai sesembahan. Ini sudah kita terangkan. Sekarang yang kedua, jenis syirik yang kedua adalah jenis syirik yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Mereka tidak mengingkari keberadaan Allah. Mereka tidak mengingkari nama-nama dan sifat Allah ataupun kerububihan Allah. Mereka sembah Allah, mereka akui sifat-sifat dan nama Allah, tapi mereka juga menyembah kepada selain Allah. Seperti syiriknya orang-orang Nasrani yang menjadikan tiga sesembahan. Allah disembah dengan cara mereka, tapi mereka juga menyembah Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam dan ibundanya, yang diklaim Nabi Isa itu sebagai anak Allah subhanahu wa ta'ala, lalu disembah. Ibunya juga disembah. Allah mereka sembah dengan cara mereka, tapi ditigakan, menyembah Allah, menyembah Nabi Isa, menyembah juga ibundanya yang kemudian kita kenal dengan konsep Trinitas. Juga termasuk contoh syiriknya orang-orang Majusi. Orang Majusi menyandarkan seluruh
peristiwa-peristiwa yang baik kepada cahaya dan menyandarkan seluruh peristiwa buruk kepada kegelapan. Pokoknya semua yang baik itu ciptaan cahaya. Kalau yang buruk-buruk itu ciptaan kegelapan. Ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kalangan umat ini ada yang akidahnya menyerupai Majusi. Majusi itu meyakini ada pencipta lain selain Allah. Termasuk di kalangan umat ini yang kita kenal dengan sebutan Al-Qadariyah. Mereka juga seakidah dengan orang-orang karena meyakini ada pencipta lain selain Allah. Mereka orang Qadariyah ini meyakini Allah hanya menciptakan yang baik-baik. Adapun yang buruk-buruk itu tidak. Mereka meyakini yang buruk itu ciptaan iblis. Qadariyah juga meyakini bahwa orang-orang menciptakan amal-amal mereka sendiri. Tidak diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah menyatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan kamu juga menciptakan amal-amal kamu. Ahlus sunnah meyakini kita ciptaan Allah, amal-amal kita baik amal baik ataupun amal buruk juga ciptaan Allah. Allah yang menciptakan kita, menciptakan amal-amal kita. Semua yang terjadi itu ciptaan Allah. Semua yang ada itu ciptaan Allah. Adapun Qadariyah menyatakan kita ciptaan Allah, tapi kita menciptakan amal-amal kita sendiri. Allah itu tidak memiliki andil terhadap amal-amal yang kita lakukan. Amal kita murni ciptaan kita sendiri. Jadi ada dua pencipta. Allah menciptakan kita dan kita menciptakan amal-amal kita. Serupa dengan keyakinan orang-orang Majusi. Makanya bersabda Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih. Kata beliau, Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Orang-orang Qadariyah itu orang-orang yang mengingkari adanya takdir, baik sebagian ataupun seluruhnya. Orang Qadariyah menyatakan Allah tidak mentakdirkan. Kadang di kalangan mereka menyatakan Allah hanya mentakdirkan secara umum, secara global. Adapun rinciannya itu kita yang menentukan. Apa yang akan terjadi besok terhadap diri kita murni tergantung usaha kita pada hari ini. Bukan karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang-orang Qadariyah mengingkari takdir. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Dan hadis ini sahih karena adanya syawahid, adanya banyak riwayat yang menceritakan tentang hadis ini. Oleh karena itulah maka orang Qadariyah memiliki akidah syirik seperti syiriknya orang-orang Majusi yang meyakini adanya pencipta yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga dengan syiriknya orang-orang yang mendebat Ibrahim alaihi salatu wassalam. Raja Namrud yang ketika berdebat dengan Ibrahim, kata Ibrahim, Rabbku Allah adalah yang menghidupkan dan yang juga mematikan. Apa si raja? Aku pun bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Meyakini ada yang mampu menghidupkan dan ada yang mampu mematikan selain Allah dalam pandangan dia.
Seperti apa yang Allah firmankan dalam Al-Baqarah ayat 258. Allah berfirman, "Idz qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, qala ana uhyi wa umit." Berkata Ibrahim kepada sang raja, Rabbku adalah Rabb yang menghidupkan dan yang mematikan. Maksud menghidupkan itu adalah memberi ruh kepada orang yang mati kemudian hidup. Dia yang memberi kehidupan. Dan dia juga yang mencabut kehidupan dari diri makhluk lalu mati. Umpamanya janin yang tadinya mati dalam kandungan ibu, setelah usia kandungan 4 bulan ditiupkan ruh lalu bergerak dia hidup. Bahkan di alam dunia ini pernah beberapa kali kasus Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Seperti kisah di zaman Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Ada orang yang mati terbunuh. Lalu orang-orang ingin menemukan siapa pembunuhnya. Maka minta bantuan kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Lalu Musa atas perintah Allah menyuruh untuk menyembelih seekor sapi. Lalu banyak pertanyaan tentang kriteria sapinya. Tapi akhirnya ada ketemu lalu dilakukan. Disembelih itu sapi. Lalu Allah menyuruh Nabi Musa untuk memukulkan sebagian dari daging sapi itu ke kuburan orang yang sudah terbunuh tadi. Yang sudah dikuburkan. Atas izin Allah, orang yang terbunuh tadi keluar dan hidup lagi lalu menunjuk siapa yang membunuh dirinya sebenarnya. Lalu setelah itu mati lagi. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati atas izin Allah azza wa jalla. Seperti kisah orang yang lewat di sebuah tanah yang sangat tandus lalu bertanya, wahai Allah, bagaimana caranya engkau menghidupkan kembali yang sudah mati? Lalu Allah matikan dia selama 100 tahun. Setelah 100 tahun dibangunkan lagi, ditanya, kam labitha, berapa lama kamu tertidur? Dia menyatakan, labithu yauman au ba'dha yaum, mungkin saya tertidur sehari atau setengah hari. Kata Allah, bal labitha mi'ata am, kamu ini sudah tidur 100 tahun. Unzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah, lihat makanan minumanmu nggak ada yang berubah. Wanzur ila himarika, sekarang lihat keledaimu tuh yang dulu kamu bawa. Keledainya ternyata sudah tidak ada, sudah mati musnah, tulang belulangnya berserakan, bagian selain tulang mah sudah tidak ada. Kata Allah, perhatikan bagaimana kami menyusun kembali tulang belulang yang sudah hancur. Lalu tersusunlah tulang itu di hadapan orang tadi, lalu dibungkus dengan kulit, daging, dan seterusnya. Akhirnya si himar atau keledai tadi hidup seperti sedia kala, tanpa kurang sesuatu apapun. Allah yang menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Dan Allah juga yang mematikan. Itu yang dijawab oleh Nabiullah Ibrahim. Si raja menyatakan, ana uhyi wa umit, aku pun bisa menghidupkan dan mematikan. Dipanggil 2 orang budak hamba sahaya, satu dibiarkan hidup, satu dibunuh lalu mati. Tuh, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ini dibiarkan hidup dan ini dibunuh sehingga mati. Dia menyangka yang dimaksud menghidupkan itu membiarkan orang yang hidup tetap hidup. Padahal bukan begitu. Dia hanya menyatakan membiarkan kehidupan yang sudah ada sebelumnya pada diri hamba sahaya yang dibiarkan hidup.
Nah, tapi oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau tidak mencecar atau mengoreksi tentang makna menghidupkan dan mematikan. Sudah ditinggalkan kasus itu, lalu diberi hujah yang telak. Kata Nabiullah Ibrahim, Allah telah mendatangkan matahari dari sebelah timur. Coba engkau ubah. Datangkan matahari dari sebelah barat. Fabuhital ladzi kafar. Orang kafir sang raja itu pun mati kutu, membisu 1000 bahasa, tak bisa lagi berkata-kata, tak bisa lagi membantah hujah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi dia mengingkari, bukan mengingkari, dia tidak mengingkari bahwa Allah menghidupkan dan mematikan. Dia tidak mengingkari bahwa Allah yang mengatur alam, termasuk dari mana matahari terbit dan terbenam. Dia mengakui Allah itu seperti itu, tapi dia menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi syirik yang kedua ini menjadikan sesembahan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk syiriknya kebanyakan orang yang meyakini bahwa bintang beserta posisinya di atas langit itu dianggap sebagai Rabb selain Allah. Dengan makna bahwa bintang ini memiliki pengaruh terhadap kejadian di alam jagat raya ini di muka bumi. Memiliki pengaruh terhadap nasib yang akan dialami oleh manusia tentang rizkinya, tentang perjodohannya, tentang suka dukanya, bahkan harga-harga yang berubah-ubah di kalangan manusia juga dipengaruhi oleh adanya bintang dan posisi bintang di langit. Ini yang kemudian disebut dengan sebutan menjadikan bintang sebagai Rabb. Kejadian yang terjadi di alam dunia sangat ditentukan oleh bintang di atas. Makanya ada yang dikenal dengan sebutan ramalan bintang, zodiak atau horoskop. Minggu ini orang yang lahir di bulan ini tanggal sekian dari tanggal sekian akan mengalami rizkinya begini, asmaranya begini, suka dukanya begini, dan seterusnya. Dan itu mereka yakini ditetapkan, diatur, dipengaruhi oleh adanya bintang, posisi bintang di langit. Tak pelak lagi ini merupakan syirik di bidang rububiyah, karena meyakini ada yang mengatur kejadian di alam selain Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bintang-bintang di langit. Makanya hadirin sekalian, jamaah sekalian, jangan sekali-kali membaca horoskop, ramalan bintang, zodiak sekalipun sekedar iseng, karena itu sama dengan mendatangi pedukunan, dukun. Kalau zaman baheula sebelum ada teknologi, orang mau berdukun, meramal, mengintip bagaimana nasib dia, itu langsung pergi ke dukun. Di zaman teknologi sekarang mah enggak. Nggak perlu pergi ke dukun, cukup kunci diri di kamar, buka HP, buka gadgetnya, laptopnya, tabletnya, komputernya, itu langsung bisa membuka ramalan para dukun, ramalan para bintang. Sama aja dengan mendatangi dukun. Nabi SAW menyatakan, man ata kahinan aw arrafan, siapa orang yang mendatangi dukun ataupun tukang ramal, fasaddaqahu bima yaqul,
lalu dia mempercayai apa yang diomongkan oleh sang dukun, sang peramal tersebut, maka faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau nggak percaya sekedar iseng? Siapa yang mendatangi dukun dan tidak percaya kepada omongannya, 40 hari 40 malam sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak percaya, sholatnya nggak diterima. Kalau percaya, dia dianggap kufur kepada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga syirik para penyembah matahari, penyembah bintang dan penyembah bulan ataupun penyembah api. Pokoknya siapa yang menyembah selain Allah Azza wa Jalla, dia terjerumus ke dalam bentuk syirik. Sekalipun dia menyembah Allah. Menyembah Allah, menyembah juga selain Allah. Meyakini sifat-sifat dan nama-nama Allah, tapi dia juga mengabdi kepada selain Allah, maka itu juga termasuk di antara syirik. Termasuk juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih. Wa min haula may yaz'umu anna ma'budahu huwal ilah 'alal haqiqah. Wa minhum may yaz'umu annahu akbarul alihah. Wa minhum may yaz'umu annahu ilahun min jumlahil alihah. Wa annahu idza khassahu bi ibadatihi wa tabattul ilahi wal inqita ilaihi aqbala alaihi wa atana bihi. Di antara jenis perbuatan syirik seperti ini adalah orang yang beranggapan bahwa sesembahannya itu adalah sesembahan yang sebenarnya. Sesembahan selain Allah dianggap sesembahan yang sebenarnya. Atau banyak sesembahan tapi sesembahannya itu adalah sebesar-besar sesembahan. Atau salah satu di antara sesembahan yang layak untuk diibadati dan seterusnya. Ya, inilah jenis syirik yang kedua. Jenis syirik yang kedua ini meyakini Allah sebagai sesembahan, meyakini nama-nama dan sifat Allah, tapi dia juga menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dua jenis syirik. Nah, ada lagi syirik dalam masalah ibadah, tapi banyak tidak disadari oleh orang. Dia menyembahnya hanya kepada Allah. Tidak menyembah kepada selain Allah. Dia beribadah kepada Allah. Tidak kepada selain Allah. Khusus. Tapi dia syirik dalam hal niat ketika menyembah Allah. Niatnya tidak hanya untuk memperoleh ridho Allah, memperoleh pahala dari Allah, memperoleh apa-apa yang ada di sisi Allah, tapi dia niatkan juga untuk memperoleh apa yang ada di dari sisi manusia, baik pujian mereka, sanjungan mereka, uang mereka, apresiasi mereka, jabatan, pangkat, kekuasaan yang mungkin akan diberikan oleh manusia dengan ibadah yang dia lakukannya kepada Allah. Ini juga termasuk syirik, tapi lebih enteng, lebih ringan daripada syirik jenis yang tadi. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa amma syirku fil ibadah فهو أسهل من هذا الشرك وأخف أمرا فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع إلا الله وأنه لا إله غيره ولا رب سواه
walakin la yakhussullaha fi muamalatihi wa ubudiyatihi. Bal ya'malu li hadzin nafsihi taratan wa li talabid dunya taratan wa li talabir rif'ah wal manzilah wal jahi indal khalqi taratan falillahi min amalihi wa sa'yihi nasibun wa li nafsihi wa hadhihi wa hawahu nasibun wa li syaitani nasibun wa lil khalqi nasibun. Adapun syirik dalam hal ibadah, dia ibadahnya hanya kepada Allah. Terus di mana letak syiriknya? Syirik dalam hal ibadah ini lebih enteng dibanding syirik yang tadi diterangkan. Lebih ringan. Karena syirik jenis yang ini lahir dari orang yang meyakini bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Tidak ada yang bisa memberi madarat, memberi manfaat selain Allah. Tidak ada yang bisa memberi atau menghalangi pemberian kecuali Allah. Tidak ada sembahan selain Allah. Tidak ada Rabb selain Dia. Tapi dia tidak mengkhususkan niat ibadahnya untuk Allah. Tapi dia beramal untuk kepentingan pribadi di dunia, untuk meraih uang, untuk meraih pujian, untuk meraih kedudukan di dalam pandangan manusia, untuk meraih pangkat, apresiasi dari sesama makhluk. Jadi dia bagi-bagi niat ketika beribadah kepada Allah. Sebagian diniatkan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Sebagian untuk kepentingan pribadinya. Sebagian untuk hawa nafsunya, untuk setan, untuk pujian makhluk. Dan inilah syirik yang dilakukan umumnya kaum muslimin. Syirik yang sangat samar, saking samarnya tidak disadari oleh banyak manusia, sampai-sampai diumpamakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam lebih samar daripada merayapnya seekor semut hitam yang merayap di atas batu hitam dalam keadaan gelap. Bayangkan, semut merah saja merayap di batu yang putih dalam keadaan gelap nggak kelihatan. Semut hitam merayap di atas batu hitam dalam keadaan terang saja nggak kelihatan. Bayangkan nih semut hitam merayap di atas batu hitam dalam keadaan gelap. Nggak kelihatan. Kecuali kalau ditelek-telek, disidik-sidik, ditatap secara cermat baru kelihatan. Syirik yang terjadi dalam bentuk riya ini, kata Nabi SAW, lebih samar daripada samarnya semut hitam merayap di atas batu hitam dalam keadaan gelap. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Berkata Nabi SAW, asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin namlah. Kata beliau, syirik yang terjadi di kalangan umatku lebih samar daripada semut hitam. Para sahabat bertanya, qalu kaifa nanju minhu ya Rasulullah? Bagaimana caranya agar kita ini bisa selamat dari hal itu, wahai Rasulullah? Maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qul Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Hafalkan hadis ini nih. Kata Nabi SAW, katakan olehmu, Allahumma ya Allah, berdoa. Hafalkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika,
Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau. Berlindung dari apa? An usyrika bika wa ana alam. Berlindung dari menyekutukanmu, padahal aku tahu bahwa itu perbuatan menyekutukan Allah. Wa astaghfiruka lima la alam, dan aku minta ampunan kepadamu dari syirik-syirik yang tidak aku ketahui, tidak aku sadari. Yaitu riya. Riya itu seluruhnya syirik. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir. Ayat yang ke-110 kata Allah, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik fi ibadati rabbih ahada. Katakan oleh Muhammad, aku itu hanyalah manusia biasa seperti kalian. Nabi SAW bukan malaikat. Manusia biasa terdiri dari tulang, daging, urat, dan yang lain-lainnya. Beliau juga sakit seperti kebanyakan orang sakit. Beliau juga lapar kalau tidak makan, haus kalau tidak minum, lelah kalau tidak istirahat, ngantuk dan tertidur kalau memang kelelahan, ya. Beliau manusia biasa. Kalau disakiti ya sakit, baik fisik ataupun psikis. Bedanya yuha ilayya, aku diberi wahyu, yang lain tidak. Sesungguhnya ilah atau sembahan kalian hanyalah ilah yang satu, tidak berbilang. Tidak ada dua apalagi lebih. Maka siapa orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah dengan sesuatu pun. Niatnya itu murni seluruhnya untuk memperoleh apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu tuh. Ya, kalau memang kita hanya ingin mentauhidkan Allah dalam hal ibadah, tauhidkan Allah dalam dua hal. Pertama, dalam hal ibadah hanya kepada Allah. Kedua, niat dalam melakukan ibadah hanya untuk meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak meniatkan untuk memperoleh apa-apa yang ada di sisi manusia. Siapa yang meniatkan amalan ibadahnya untuk memperoleh apa yang ada di sisi manusia, itu syirik dan Allah tolak. Tidak diterima itu ibadah. Walaupun ibadahnya ditujukan kepada Allah, tidak menyembah selain Allah. Seperti sholat lillahi ta'ala. Sholat untuk siapa? Ya untuk Allah. Tapi nanti niatnya itu lain. Salah satunya untuk memperoleh apresiasi dari orang, penilaian dari manusia, sanjungan ataupun pujian. Walaupun dengan kadar yang paling sedikit 1% untuk memperoleh pujian manusia, 99% untuk memperoleh pujian dari Allah. Diduakan Allah dalam hal niat. Allah nggak suka. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka yani syirki, faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan saingan, tidak membutuhkan sekutu. Siapa orang yang melakukan satu amalan tapi dia menyekutukan aku dalam amalan itu, niatnya dibagi dua. Ada sekutu selain Allah yang dia meniatkan ibadah itu untuk sekutunya tersebut. Taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan juga perbuatan syiriknya. Makna ayat yang tadi dalam surah Al-Kahfi ayat 110 itu adalah kama annahu ilahu wahid la ilaha siwah
Fakadzalika yanbaghi an takunal ibadatu lahu wahdah, fakama tafarrada bil ilahiyah yajibu an yutafarrada bil ubudiyah. Makna ayat itu, sebagaimana Allah itu satu-satunya sesembahan yang hak, tak ada sembahan selain Dia, maka demikian pula hendaklah ketika beribadah kepada Dia niatkan hanya untuk Dia. Sebagaimana Allah diesakan dalam hal ilahiyah, maka esakan juga Dia dalam hal ubudiyah. Berdasarkan hal itu, maka sesuatu ibadah, sebuah amalan, baru disebut amal soleh kalau terpenuhi dua syarat. Pertama, kosong dari riya. Kedua, diqayyid dengan sunnah. Diqayyid itu dibatasi dengan sunnah. Artinya ibadah yang dilakukannya ya ikhlas, ya berdasarkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baru itu disebut dengan sebutan amal soleh. Siapa yang tidak terpenuhi salah satu di antara dua syarat itu, apalagi kalau dua-duanya, maka bukanlah amal soleh tapi amal salah. Kalau bukan amal soleh alias amal salah, enggak dipahalai, bahkan diazab. Allah berfirman, fawailul lil musallin. Celaka tuh orang yang sholat. Orang yang sholat diazab. Bukan karena sholatnya, tapi karena salah satunya niatnya. Alladzina hum yuraun. Mereka yang ria dalam sholatnya. Orang yang sholat diazab. Bukan karena sholatnya, tapi karena rianya dalam sholat. Karena kesalahan niat di dalam melakukan sholat tersebut. Berdasarkan hal inilah maka Umar bin Khattab radhiyallahu an selalu berdoa. Doa ini bagus kita hafalkan. Lalu kita baca sesering mungkin. Baca dalam sholat, terutama ketika sujud. Baca seusai sholat, seusai zikir, ba'da sholat fardu, lalu diakhiri dengan doa. Atau doa ini baca kapan saja pada saat mustajab. Doanya Allahumma ij'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Allahumma ya Allah, ij'al amali kullaha salihan, ya Allah jadikan seluruh amalku menjadi amal soleh. Waj'alhu liwajhika khalisan, dan jadikan seluruh amal solehmu ikhlas hanya ingin meraih wajahmu. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a, jangan engkau biarkan amal solehku itu dijadikan untuk sesuatu yang lain selain dirimu. Bahayanya syirik dalam ibadah ini menyebabkan batalnya pahala dari amal tersebut dan menyebabkan diazabnya pelaku dari amal ibadah yang disertai dengan syirik khafi tadi, yaitu riya. Kalau amal yang disertai dengan riya tersebut adalah amal yang wajib, maka dia diazab. Karena sama aja dengan tidak melakukan kewajiban tersebut. Dia diazab karena meninggalkan perintah. Allah subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan ibadah, Allah perintahkan juga untuk ikhlas dalam melakukan ibadah tersebut. Dua perintah Allah, ibadah dan ikhlas ketika beribadah. Tidak hanya beribadahlah kamu,
sampai sana. Enggak. Tapi ibadahlah dan ikhlaslah dalam beribadah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah manusia diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas dalam menunaikan ibadah-ibadah tersebut. Maka siapa orang yang beribadah tapi tidak ikhlas dalam beribadah, berarti dia tidak melaksanakan perintah Allah yang wajib dilakukan. Tidak sah. Tidak diterima ibadah itu. Ditolak. Sebagaimana hadis qudsi yang tadi dikemukakan dari Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim, ana aghna syurakai 'ani syirki. Faman 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktu fahuwa lilladzi asyraka bihi wa ana minhu bari. Siapa? Kata Allah, aku zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan tapi dia menyekutukan aku dalam amalan itu dengan yang lainnya, maka amalan itu hanya untuk sekutuku dan aku berlepas diri dari amalan tersebut. Alias Allah nggak terima itu amalan. Ditolak. Kalau ditolak nggak dikasih pahala. Tidak menggugurkan dosa. Tidak akan mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla, rahmatnya, ampunannya, dan seterusnya. Jadi ini adalah syirik dalam hal ibadah, yaitu melakukan riya atau ketidakikhlasan dalam melakukan ibadah tersebut. Ya. Inilah beberapa jenis syirik. Dua jenis syirik, yang awal adalah syirik akbar, dan syirik yang ketiga yaitu syirik dalam hal ibadah itu disebut dengan syirik kecil atau syirik asghar. Apa bedanya besar dan kecil? Kalau yang besar menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, murtad. Tapi kalau syirik kecil ini pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Yang apabila dia tidak tobat dari perbuatan syiriknya tersebut, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin diazab di dunia dan juga akhirat, mungkin saja diazab hanya di akhirat dan tidak di dunia. Yang jelas, azab itu pastilah akan Allah berikan kepada orang tersebut. Ya, inilah penjelasan kita tentang jenis-jenis syirik. Ya, cukup sampai di sini saja penjelasan kita ini. Insya Allah kita akan lanjut materi ini di hari Senin yang akan datang, dan kita sekarang masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Baik. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Dan ikhwati manazani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Bagi antum yang menyimak kajian di pagi hari ini, silakan yang akan bertanya kepada Ustaz bisa bertanya langsung via line telepon di nomor 02286862637. Sekali lagi, silakan bisa bertanya langsung via line telepon di nomor 02286862637 ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Baik, kita angkat penanya melalui telepon terlebih dahulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono, silakan Pak Mulyono. Ya, Ustaz, saya mau tanya masalah syirik. Tiga syirik, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Dan yang ketiga, syirik yang ringan. Ya, syirik yang ringan tuh tadi disampaikan orangnya menyembah Allah, tetap khusus dengan Allah, tapi ingin mendapatkan sanjungan dari manusia. Apakah di zaman sekarang orang-orang Muslim ada yang bersifat seperti itu, mengharapkan sanjungan dari manusia? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Mulyono di Margahayu. Barakallahu fiik. Ada nggak orang yang ria dalam beribadah? Banyak. Ada yang sadar bahwa itu ria. Ada yang tidak sadar bahwa dia ria. Dia merasa ikhlas. Padahal ada ria di dalamnya tanpa dia sadari. Dan inilah kebanyakan ibadah yang dilakukan oleh manusia. Makanya oleh Nabi SAW dikatakan lebih tersembunyi, lebih samar dibanding semut hitam yang merayap di atas batu hitam dalam keadaan gelap. Imam Ibnu Qayyim pun menyatakan wa hadza halu aktsarin nas. Inilah kebanyakan keadaan manusia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin termasuk kita, mungkin. Mungkin termasuk Pak Mulyono, semoga tidak ya, tapi mungkin. Termasuk saya dan para ustadz lain, ya sangat mungkin. Kadang sadar, kadang tidak sadar. Makanya diberi solusi oleh Nabi SAW agar kita selamat dari hal itu. Jawaban terhadap pertanyaan para sahabat, kaifa nanju minhu ya Rasulullah. Bagaimana caranya agar kita bisa selamat dari syirik yang tersembunyi, yang samar ini, wahai Rasulullah. Beliau kemudian memberikan doa. Doanya Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa na'lam wa astaghfiruka lima la'alam. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari menyekutukan Engkau dalam keadaan aku tahu, aku sadar, dan meminta ampunan kepadamu dari syirik-syirik yang tidak aku sadari. Ini doanya, ya. Jadi kebanyakan orang ya seperti ini. Dan ingat, tidak hanya sanjungan manusia. Syirik bisa berarti atau bisa dalam bentuk melakukan amal ibadah akhirat, tapi dalam rangka atau diniatkan untuk meraih keuntungan dunia. Ada nggak orang yang rajin sholat tahajud, sholat duha, sholat sunnah-sunnah yang lain, tapi niatnya untuk dunia? Rajin tahajud agar dagangannya laris selalu. Rajin saum Senin Kamis agar umpamanya karirnya terus menanjak. Dia rajin umpamanya tahajud, ya saum agar cepat-cepat dapat jodoh, agar laku sudah lama menjomblo. Niat ibadah untuk meraih dunia. Ada yang seperti itu? Ada. Ikhlas tidak? Tidak ikhlas. Karena meniatkan untuk dunia, bukan untuk akhirat. Ya, ini syirik kecil. Banyak. Jadi di antara bentuk syirik kecil mengamalkan amalan akhirat dengan niat meraih keuntungan dunia. Kebanyakan orang seperti ini. Ada nggak? Bukan ada, banyak. Mungkin termasuk kita, mungkin. Gimana solusinya? Doa tadi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa na'lam wa astaghfiruka lima la'alam. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari menyekutukan Engkau dalam keadaan aku tahu, aku sadar, dan meminta ampunan kepadamu dari perbuatan-perbuatan syirik yang tidak aku sadari. Ya, jadi banyak Pak Mul, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Baik. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya tidak menyebutkan namanya siapa dan di mana. Beliau bertanya, Ustadz meminta doa kepada orang soleh dan meyakini akan dikabulkan Allah, apakah termasuk syirik kecil Ustadz? Silakan. Barakallahu fiik. Ini namanya tawassul.
berdoa kepada Allah melalui perantara. Kalau perantaranya manusia soleh yang masih hidup, boleh. Dan ini dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Dan anjuran Nabi kepada para sahabat untuk minta doa kepada orang yang soleh. Salah satunya ketika Nabi SAW menjelaskan bahwa di kalangan umatnya ada 70.000 orang yang bisa masuk surga tanpa hisab. Maka seorang sahabat namanya Ukasyah bertanya, minta didoakan, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar aku termasuk salah satu di antara mereka. Salah satu di antara orang yang masuk surga tanpa hisab dari 70.000 orang tadi. Oleh Nabi SAW dipenuhi didoakan. Menunjukkan boleh minta doa kepada orang yang soleh. Karena minta doanya kepada Allah. Kenapa nggak berdoa sendiri? Karena kalau doa sendiri belum tentu dikabul karena kadar kesolehannya pas-pasan, bahkan minim. Tapi Nabi SAW kadar kesolehannya puncak. Lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka boleh. Selama masih hidup. Adapun setelah Nabi wafat, tidak pernah para sahabat datang ke kuburan Nabi lalu berkata, wahai Rasulullah, sampaikan kepada Allah agar rizki saya ini lancar, agar ibadah saya ini diterima. Enggak. Kalau sudah mati nggak boleh lagi tawasul. Makanya sahabat tak ada seorang pun yang bertawasul kepada Nabi SAW setelah wafatnya beliau. Adapun ketika masih hidup, ya. Terus Nabi SAW pernah berkata kepada Umar, wahai Umar, kalau nanti kamu berjumpa dengan orang yang namanya Uwais dari Qarn, mintalah doa kepadanya. Uwais ini belum ada. Al-Qarn itu sebuah desa di negeri Yaman. Uwaisnya belum ada, belum lahir. Tapi Nabi atas dasar wahyu tahu nanti akan muncul sebaik-baik tabi'in. Namanya Uwais dari Qarn. Lalu akan sezaman dengan Umar. Dengan Abu Bakar mah tidak. Maka ini tidak diwasiatkan kepada Abu Bakar, tapi diwasiatkan kepada Umar. Nanti kalau di zamanmu kamu bertemu dengan orang namanya Uwais dari Qarn, minta doa kepadanya. Itu anjuran Nabi SAW kepada Umar. Lalu ternyata di zaman Umar berjumpa dengan orang yang namanya Uwais Al-Qarni itu, lalu minta didoakan. Boleh, boleh. Ada sunnahnya, ada sunnahnya. Perintah Nabi SAW dan ucapan atau perbuatan para sahabat minta didoakan kepada Nabi SAW boleh. Dan ini menunjukkan tidak syirik. Dari mana syiriknya? Karena beribadahnya, berdoanya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Cuma minta bantuan kepada orang yang soleh agar dia mendoakan kepada Allah untuk kepentingan kita, maka tidak termasuk syirik, bahkan termasuk amal soleh yang dianjurkan dalam syariat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mangga lagi. Ya, syukran Ustadz atas jawabannya. Ikhwati man azani Allah wa iyyakum, kami kembali mengundang kepada antum semua yang akan bertanya langsung kepada Ustadz bisa melalui line telepon di nomor 022 86862667, sekali lagi di nomor 022 86862667, ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat ke nomor 0811 227 1476. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Aiman di Cimahi. Ustadz, seberapakah kadar riya hingga ia membatalkan keislaman, Ustadz? Silakan. Kadar apa? Riya. Baik, barakallahu fiik. Riya ini syirik kecil. Disebut syirik kecil karena tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Tidak murtad, tidak kufur karena riya. Maka riya tidak membatalkan keislamannya.
Cuma membatalkan amalan yang dia lakukan karena riya tadi. Menyebabkan amalannya tertolak, menyebabkan amalannya tidak dipahalai, menyebabkan amalannya itu tidak dicatat oleh Raqib sebagai pencatat amal baik, menyebabkan amalannya itu tidak menggugurkan dosa-dosa, dan seterusnya. Tapi riyanya menyebabkan dia diazab, disiksa, menyebabkan dicatat oleh atid yang mencatat amal-amal buruk. Jadi tidak menggugurkan atau membatalkan keislaman orang tersebut. Makanya orangnya tetap dianggap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Dosa besarnya lebih besar daripada dosa-dosa maksiat. Jangan tertipu dengan istilah syirik kecil. Oh, syirik kecil berarti dosanya kecil. Enggak. Disebut syirik kecil hanya tidak memurtadkan pelakunya dari Islam, tapi dosanya lebih besar daripada dosa maksiat. Jadi sekali lagi riya, seberapapun kadar dari riyanya tidak membatalkan keislamannya. Yang membatalkan keislaman hanyalah syirik besar dengan dua jenis syirik yang tadi diterangkan, baik syirik karena mentaktil atau mengingkari sifat Allah, keberadaan Allah, nama-nama Allah, ataupun syirik dalam bentuk menduakan Allah dalam hal ibadah, ya itu membatalkan keislaman. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Umur Rafib di Padalarang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ustadz selalu diberikan kesehatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu Azza wa Jalla. Afwan Ustadz, apa hukumnya apabila kita men-share tentang kajian atau artikel, sisi lain niat kita syiar atau dakwah, tapi ada saja orang yang julid menuduh kita riya, Ustadz. Syukran, barakallahu fiik. Silakan. Wa fika barakallah. Memposting konten yang baik dalam rangka menyebar kebaikan bagus. Posting ayat, posting hadis, posting ucapan para sahabat, fatwa para ulama atau artikel yang baik bagus dengan niat lillahi ta'ala. Adapun orang yang julid, saya baru tahu. Julid itu singkatan dari julur lidah. Tahu nggak? Baru tahu sekarang. Kuper. Saya juga baru tahu ketika Selasa yang lalu kita ngisi di Pusdai, terus ada yang bilang julid. Saya itu nggak tahu apa julid itu judes atau tidak. Tapi ternyata seusai kajian ada yang datang julid itu julur lidah. Artinya dia memberi komen yang negatif terhadap kita, itu namanya julid. Julur lidah, dijulurkan lidahnya, tapi dalam konteks yang negatif ya. Ada orang yang julid, ria. Nggak masalah, biarkan dia. Kita nggak rugi dengan julidnya orang. Untung dua kali. Untung pertama kita dapat pahala dari dakwah. Karena apa? Karena postingan kita itu mengajak orang kepada kebaikan. Keuntungan kedua, dijulidin orang, disuudhoni orang, dizolimi oleh orang. Julid ini pertama mengandung banyak keburukan tuh. Keburukan yang pertama adalah suudzon, berburuk sangka. Disangkanya kita ria, ingin dipuji, padahal kita ikhlas-ikhlas saja. Jadi pertama suudzon tuh. Dan suudzon dosa besar karena melanggar ayat dan hadis. Ayat menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Itu ayat surah Al-Hujurat. Ayat yang ke berapa? 11 apa 12? Ayat yang ke-12. Juga hadis Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis.
Jauhi oleh kalian dari suudzon, karena suudzon itu sedusta-dusta ucapan. Ayat dan hadis ini dilanggar dia. Jadi itu keburukan pertama orang yang julid. Pertama suudzon, yang kedua, ini yang kedua. Ghibah, dia ngomongin itu kan ke orang, itu orang lihat posting konten-konten dakwah kayak yang benar, padahal pasti itu ingin diberi likes, ingin diberi komentar yang positif. Diomongin ke orang. Apalagi di komennya dia menuliskan kejulidannya dengan mengatakan, "Weh, kamu ria sudah memposting kayak orang terbaik, kayak suci saja, kayak ustadz saja." Kayak begitu. Jadi ada gibahan di muka umum, ada celaan kepada orang yang menuliskan konten yang baik tadi. Berapa keburukan yang dia lakukan? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Hai orang-orang beriman, jangan sebagian kalian mencela. Biasanya yang dicela itu adalah keburukan. Ini dicela karena perbuatan baiknya, dia memposting konten dakwah kebaikan, tapi dicela karena dianggap ria. Maka rugi si yang julid, para julider ini rugi. Dan korban kejulidannya untung. Apa untungnya? Dosanya berguguran. Dengan dizalimi oleh si julider tadi. Ada istilah baru, julider. Dosanya berguguran dan dosanya di-offer kepada si julider tadi. Kedua, pahalanya nambah. Dari mana pahalanya? Dari si julider di-offer, ditransfer kepada korban julidnya. Walhasil tidak ada kerugian bagi kita setelah memposting konten dakwah, dituduh ria, dituduh ingin dipuji. Bahkan jadikan itu introspeksi. Jangan-jangan iya nih. Lihat nih, kalau ada komen yang positif, seneng banget. Kalau ada komen yang negatif, kalau ada like begini, seneng. Ribuan yang likes-nya. Tapi kalau ada yang kayak begini, unlike, yang ke bawah itu berarti para haters. Ya, maka dia sumpek. Kalau ada itu, senang ketika dipuji dan sumpah ketika dicela atas amalannya, berarti dia masih mempertimbangkan penilaian orang atas amalnya. Ya, itu tidak ikhlas. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitab At-Tuhfah al-Iraqiyah fil Amal Qalbiyah bab ikhlas. Beliau menyatakan tarkul amal li ajlin nas riya wal amalu li ajlin nas syirkun. Meninggalkan amalan karena orang itu riya. Beramal karena manusia itu syirik. Lalu apa ikhlas? Wal ikhlas asa ayya'fiyanallahu minhuma. Ikhlas itu semoga Allah menyelamatkan kita dari kedua-duanya. Artinya kalau kita meninggalkan amalan atau melakukan amalan, dua-duanya bukan karena manusia loh, bukan karena orang, tapi lillah. Karena Allah, bukan karena penilaian, komen, ataupun apresiasi manusia, bukan. Tapi karena Allah. Manusia mau mencela, mau memuji, nggak ada urusan. Manusia mau me-likes, mau nge-unlike, nggak ada masalah. Manusia mau komen positif, mau komen negatif, maka tidak ada pengaruh. Karena semua yang kita lakukan hanya untuk memperoleh balasan dari Allah dan bukan balasan dari manusia. Wallahu a'lam. Mangga lagi. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya melalui pesan singkat.
Bismillah, Assalamualaikum dari hamba Allah di Bandung. Ustadz, memberikan makanan kepada para penghafal Quran atau Ustadz yang berdakwah, apakah termasuk sodakoh jariyah Ustadz? Silahkan. Barakallahu fiik. Itu yang jelas perbuatan baik. La ya'kulu ta'amakum illa taqiyun. Jangan sampai ada yang memakan makananmu kecuali orang bertakwa. Karena ketika orang bertakwa memakan makanan kita, makanannya itu jadi tenaga, jadi energi, jadi tulang, jadi daging, lalu tenaganya dipakai untuk mewujudkan ketakwaan. Dipakai ibadah, dipakai sholat, dipakai saum, dipakai belajar ilmu, dipakai menghafal Al-Quran, dipakai untuk mengajarkan Al-Quran, dipakai untuk mendakwahkan ilmu Allah. Itu dapat pahala, dapat pahala. Jariyah selama pengaruh dari makanan kita itu masih ada di tubuh orang tersebut. Adapun kalau umpama makanan kita dimakan oleh ahli maksiat, jadi tenaga lalu dipakai untuk melakukan kemaksiatan. Tenaga yang bersumber dari makanan kita dipakai bermaksiat. Makanya memberi makan kepada ahli ibadah, kepada para tulabul ilm, kepada para duat yang menyampaikan risalah ini kepada manusia, ya, tentu saja ada kebaikan dan ada pahala jariyah sebatas selama efek dari makanan yang kita berikan itu masih ada. Berapa lama? Wallahu alam. Tanya aja kepada para ahli kesehatan, para ahli biologi, para dokter. Ini pengaruh makanan yang kita makan hari ini berapa tuh? Berapa lama, apa sehari semalam atau 48 jam, nanti setelah itu habis, apakah begitu? Coba tanya. Saya mah ingin selama-lama ya, kalau gitu kasih makan tiap hari. Ustadz nanti makan jangan di rumah, udah di rumah saya aja, atau yuk sama-sama saya ke restoran, atau nih makannya dari uang saya nih, silakan Ustadz beli makanan apa saja yang Ustadz suka, ini uangnya dari sana untuk 10 tahunan, kasih 1 miliar umpamanya. Itu bisa jariyah ya, bisa jariyah ya. Ini hari aja, jangan jangan dianggap serius, wah Ustadz pingin dikasih, enggak. Jangan. Nah, kalau kasih tuh kepada para santri, para penghafal Al-Quran dan pengajar Al-Quran di ma'had kita, silakan. Nanti santri dikasih makanan, dengan makanan kita, energi dipakai menghafal Al-Quran, ya silakan. Mau berasnya, mau lauk pauknya. Ustadz, makanan anak-anak sehari-hari apa? Ya tempe tahu, sepekan 2 kali ada dagingnya, ada ayamnya. Lalu ada yang mengatakan kasih daging tiap hari yang bergizi. Ini biar makanannya dari saya. Boleh kirim dagingnya, boleh kirim ayamnya, boleh kirim uangnya nih. Kasih makan daging anak-anak. Biar bergizi, biar cerdas, biar menunjang kualitas hafalannya. Bagus, silakan ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya, silakan. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya tidak menyebutkan nama dan tempat dari mana. Beliau bertanya, Ustadz mendoakan semoga Allah memberikan takdir terbaik untuk orang tua yang sudah sakit parah. Apakah termasuk kedurhakaan Ustadz? Silahkan. Tidak termasuk kedurhakaan. Karena kita tidak tahu mana yang terbaik untuk siapapun, baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain, termasuk orang tua kita. Termasuk salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah isinya senada dengan itu. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi alal Islam wa man tawafaitahu minna fa tawafahu alal iman. Ya Allah, siapa saja orang yang Engkau hidupkan, siapa saja orang yang Engkau panjangkan hidupnya, hidupkan dia di atas Islam. Dan siapa orang yang ingin Engkau wafatkan, maka wafatkan dia di atas iman.
Kita kan nggak tahu apakah lebih baik hidup panjang ataukah lebih baik pendek usianya. Kita nggak tahu. Didoakan hidup panjang tapi maksiat terus buruk. Ya, maka Nabi SAW melarang kita untuk berdoa minta mati kepada Allah. Dilarang. Tapi kalau orang itu umpamanya terdesak, ini hidup terus juga buruk keadaannya, boleh dia berdoa, ya Allah, panjangkan hidup saya. Kalau kehidupan yang panjang ini lebih baik bagi saya, dan wafatkan saya. Kalau wafat itu lebih baik bagi saya. Kita kan nggak tahu mana yang lebih baik bagi diri kita. Panjang umur atau pendek umur kita nggak tahu. Serahkan kepada Allah. Kalau boleh berdoa demikian untuk kita, boleh juga berdoa demikian untuk orang lain, termasuk orang tua kita umpama. Orang tua ini sakitnya sudah parah luar biasa. Kata dokter nggak ada harapan untuk sembuh. Tapi bisa diikhtiarkan untuk panjang umur walaupun dalam keadaan menderita. Kita nggak tahu mana yang lebih baik bagi orang tua, panjang umur ataukah pendek umur. Maka boleh kita doakan, ya Allah, kalau panjang umur bagi orang tua saya lebih baik, panjangkan usianya. Tapi kalau wafat bagi orang tua saya lebih baik, maka wafatkan. Boleh. Jadi tidak apa-apa karena ada contoh doa dari Nabi SAW tentang hal tersebut ya. Cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.